Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Epi Mayana dengan mata kuliah Praktek Komputer atau Komputer 1. Pada pertemuan 13 ini kita akan membahas bagaimana membangun sebuah grafik dan melakukan cetak dokumen. Nah, untuk mencobakannya kita bisa lihat data grafik yang akan kita bikin. Contohnya seperti yang ada pada tampilan saat ini. Nah, kita akan membangun grafik tentang penggunaan laptop bagi pelaku industri rumahan. Nah, ini datanya kita miliki dari tahun 2018 sampai 2020. Ini contohnya. Ini data penggunaannya. Oke, grafik yang dibangun contohnya seperti ini. Kita bisa cobakan. Ini data kita, bagaimana membangun grafik seperti tampilan tadi dan bisa kita modif dalam bentuk grafik lainnya nanti. Pertama kali yang kita lakukan, kita bisa blok daerah atau kita select daerah, bisa kita select bagian dari tahun. Nah, ini. Jadi nanti judul tahun supaya tidak berulang, kita boleh bloknya dari baris kedua saja. Kita blok, kita ambil menu insert, kita pilih model grafik di sini langsung boleh, atau boleh lihat grafik yang ada semuanya di dalam ini. Kita ambil all chart. Nah, ini semua grafik yang disediakan. Oke. Mungkin yang kita lebih friendly dengan kolom. Nah, saat pilih kolom, ini ada macam-macam kolom lagi. Oke. Ini daerah yang di bawah ini yang akan kita select. Kita misalnya 3D cluster. Nah, 3D cluster maunya yang model apa? Ini bisa kita pilih lagi. Oke. Yang ini kita okekan. Nah, ini adalah tampilan grafik kita. Kita bisa perlebar. Oke. Nah, grafik kita udah terbentuk. Kita bisa format, kita ingin membentuk layoutnya, model gambarnya. Ini boleh kita ganti judul, tinggal double klik judulnya. Kita misalnya bikinnya penggunaan laptop. Nah, ini boleh kita copy, ini bisa Ctrl C, double klik ini, kita bisa paste di sini. Oke, kita paste. Mau ganti warna seperti biasa, klik, kita ganti warna font yang kita inginkan. Mau kasih background warna, kita bisa pilih background warna yang kita inginkan. Kalau ini mau diganti background juga boleh, klik daerah yang mau diganti background. Oke, ini bisa kita cobakan. Nah, daerah ini misalnya mau diganti font. Nah, ini sesuai dengan selera kita. Ini misalnya mau diganti putih. Oke. Fontnya. Nah, ini adalah sesuai dari keinginan kita. Kita bisa tukar. Di sini ada judul. Kita mau tukar. Nah, silakan. Oke. Nah, untuk pengaturan lain, kita bisa klik grafik kita, lalu kita ambil desain. Nah, ini untuk menukar, misalnya model grafik ingin ditukar, berarti kita bisa change tipe grafik. Nah, misalnya mau model P, nah, nanti dia akan bertukar. Kalau mau kembali, kita ambil kembali. Jadi ini kita undo aja. Nah, jadi di sini model dari tipe datanya. Nah, bisa lagi kita melakukan perubahan grafik yang lain. Kita klik ini, di sini ada tanda plus. Nah, nih. Kalau mau kasih judul sumbu aksisnya, sumbu Y, sumbu judul dari grafik kita kalau ingin tampil, kita bisa berikan horizontal dan
vertikal. Jadi di sini ada, karena jenis font, warna font enggak kelihatan. Nah, ini eksisnya ada 2. Kita bisa ganti. Nah, misal ini kata-katanya adalah jumlah. Kita bisa bikin jumlah. Nah, sumbu X kita bisa bikin misalnya penggunaan. Oke. Ini bisa kita tambah. Nah, kalau mau yang lainnya juga bisa data label. Jadi labelnya nampak di sini. Warna biru 2018, jumlah 19. Kalau ingin nampak data tabel, tabelnya ada di bawah. Kalau enggak dibuang. Kalau garis bantu enggak ingin ada, boleh kita buang. Kalau legend tidak ada, boleh dibuang. Tapi sebagusnya ada legendnya. Jadi legend ada pilihan di bottom, di right, atau di top. Ini bisa kita tentukan. Kalau mau di right, ini dia. Kita rubah biar nampak. Nah, ini contoh dari pengaturan grafik kita. Nah, ini tinggal diedit. Seandainya ini label biasanya kalau nggak mau dibuang. Jadi nggak ada nilai-nilai di atas grafik kita. Nah, kalau pingin misalnya terjadi kesalahan model grafik, itu biasanya karena memblok area yang kurang tepat. Berarti kita bisa ulang blok area yang benar. Nah, ini kita contohkan blok area. Kalau udah terbentuk dia salah, nggak perlu dihapus. Nanti kita klik grafik kita, ambil desain. Di sini ada select data. Nah, ini dia. Contoh, kalau kita select daerah, ini diklik tanda panah di sini ada chart data rank. Kita tinggal blok, nah ini misalnya kita terselect semuanya. Saat kita select semua, nah maka grafik kita akan menampilkan kolom judul yang 2 ini, penggunaan dan tahun. Padahal ini tidak penting. Jadi kita ulang, select area yang benar. Kita ulang select. Cukup baris yang kedua, judul tidak perlu. Ini kalau judul ada, kita bisa lihat. Nah, kalau sudah, kita okekan. Jadi, kita bisa mengulang select area yang benarnya. Oke. Nah, jadi ini mau digeser, tidak masalah, mau diedit kembali juga bisa kita lakukan. Nah, inilah cara membangun grafik dengan Microsoft Excel. Oke. Poin berikutnya, kita ingin mencoba bagaimana mencetak dokumen pada Microsoft Excel. Kita contohkan ini. Kita ingin mencetak grafik ini. Kita bisa pilih menu file, lalu kita klik menu print. Nah, kalau ini yang kita lakukan, yang tercetak hanya grafiknya, tabelnya tidak. Oke. Supaya kita bisa mencetak area yang kita inginkan, kita bisa melakukan select area yang akan kita print. Kita blok, file, print, lalu ini lihat, dia tercetak semua, cuman kertas yang tidak memungkinkan. Nah, di bawah ini ada 3 halaman. Ada 3 halaman. Jadi, boleh kita rubah setup dari pengetikan kita, misalnya menjadi landscape. Nah, ini nggak muat ini. Nah, nanti bisa kita edit di dokumen kita. Misalnya ini kita perkecil, atau nanti grafik yang kita kebawahkan, atau kita perkecil, atau dipindahin ke bawah juga boleh. Jadi, kalau kita tidak memblok, kita lihat file print. Oke. Halaman kita ini terpenggal. Nah, boleh kita ini bisa diperkecil kembali. Oke. Nah, kalau enggak, nah file, kita ambil menu,
Di pack layout juga ada di sini print area. Set dulu boleh, di set print area. Lalu kita file, print. Nah, ini kita lihat masih ada halaman yang terpenggal. Nah, kalau kita ke bawah kan grafiknya pasti bisa. Seandainya kita pingin seperti ini, nah berarti kita harus mengakali bagaimana bisa muat satu halaman tampilan ini. Nah, kita bisa mengatur pack setupnya. Ya, misalnya dia udah landscape. Nah, lalu tampil kertas sudah diatur marginnya, misalnya udah segini. Nanti mau ke tengah horizontal, ke tengah vertikal, kita boleh atur margin kertas. Ini jenis kertas kita udah A4. Nah, kalau ini pingin muat lagi, kita bisa ambil fit to. Kita ambil fit to, lalu kita oke kan. Nah, dia kalau dengan fit to, dia akan mempres supaya dia muat, tapi menjadi diperkecilnya, dipresnya. Nah, itu solusi terakhir. Atau fit to-nya nanti ininya bisa dipersenkan berapa persen. Oke, kalau kita adjust to, nah ini awalnya 100%, kita lihat dia nanti akan terpenggal. Jadi pack setup boleh fit to-nya diotomatiskan. Nah, ini akan kita tinggal melakukan print, maka dia akan muat. Nah, inilah cara kita memprint pada Microsoft Excel. Jadi kita udah bikin membangun sebuah grafik dan melakukan percetakan di Microsoft Excel kita. Baik, pertemuan hari ini kita cukupkan. Jika ada masalah, kita bisa diskusikan nantinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.